Baik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita bertemu dalam seri ukur tanah atau ilmu ukur tanah. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menghitung luas tanah dengan metode transformasi bentuk. Seringkali kita menghadapi permasalahan ketika kita dihadapkan dengan suatu data denah luasan tanah, di mana denah itu memang sudah ada ukuran panjang sisi-sisinya, namun tidak ada informasi mengenai koordinat dari titik-titik sudutnya. Seperti ini misalnya, kita mempunyai sebidang tanah berbentuk segi 5 A, B, C, D, E. Tentunya kalau kita akan menghitung langsung berapa luasan segi 5 A, B, C, D, E akan cukup sulit meskipun panjang sisi-sisinya sudah kita ketahui. Untuk bisa menghitung luasan tersebut dengan lebih mudah, maka kita bisa melakukannya dengan cara mentransformasi bentuknya. Transformasi artinya berubah bentuk ya. Nah, berubah menjadi apa? Nah, yang akan kita lakukan sekarang ini akan menjadi sebuah segitiga, atau kita akan merubah segi 5 menjadi segitiga. Kita tahu kalau kita punya sebidang tanah berbentuk segitiga, kita akan mudah menghitung luasannya, yaitu dengan cara menggunakan rumus luas segitiga, yaitu alas kali setengah tinggi. Nah, bagaimana caranya? Mari kita perhatikan baik-baik. Langkah pertama adalah kita memilih salah satu sisinya sebagai alas. Ya, misalnya pada contoh ini saya pilih DC sebagai alas. Anda bisa memilih DE, AB, BC, atau nanti ketika Anda latihan, Anda boleh melakukannya dengan memilih alasnya BC, kemudian Anda gambar lagi dengan memilih alasnya AE. Coba Anda lakukan perhitungan apakah hasilnya akan sama atau tidak. Kembali lagi pada permasalahan yang ada di sini, pemilihan dengan alas DC. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah dengan menarik garis lurus dari A ke D. Setelah itu kita buat garis sejajar yang sejajar AD yang melalui titik E dan memotong garis dasar atau garis alasnya. Nah, ini adalah dua garis sejajar. Misalnya perpotongan itu kita beri nama F, maka ya, ketika saya buat garis dari A ke F ini, segitiga ADE dan ADF memiliki luasan yang sama. Loh, kok bisa? Luas segitiga adalah alas kali setengah tinggi. Kalau alasnya sama dan tingginya sama, berarti luasannya sama, meskipun bentuknya berbeda. Nah, pada kasus ini ADE dan ADF misalnya kita ambil sebagai alas dari kedua segitiga itu masing-masing adalah AD, maka ADE, tinggi segitiga ADE adalah garis putus-putus kuning ini ya. Sedangkan ADF tingginya adalah garis putus-putus kuning ini. Karena garis putus-putus merah itu sejajar, maka garis putus-putus kuning itu sama panjang. Artinya tinggi segitiga ADE dan ADF adalah sama, dan alasnya ADE dan ADF sama, yaitu AD. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa luas segitiga ADE akan sama dengan luas segitiga ADF. Dengan kata lain, segi 5 ABCDE
bisa saya ganti, saya transformasi bentuknya menjadi A, B, C, F dengan luasan yang sama. Karena ADE sudah saya ganti dengan ADF. Ini kita lakukan pada sisi yang lain. Pada sisi ini, garis yang putus-putus hijau ini dari A sampai C kita buat. Kemudian kita bikin lagi garis sejajar AC melalui titik B memotong garis alas. Seperti itu. Cara yang sama, kita kasih titik di situ, kita beri nama G misalnya, kemudian kita tarik garis demikian. Maka segitiga ABC akan sama dengan segitiga AGC, luasnya ya. Luas segitiga ABC akan sama dengan luas segitiga AGC. Dengan demikian segi 5 ABCDE bisa kita ganti dengan segitiga AGF untuk mendapatkan luas yang sama. Oke. Segi 5 ABCD sudah berubah bentuk menjadi segitiga AFG dengan luas yang sama. Nah, kalau kita sudah mempunyai bentuk segitiga itu, tentunya kita akan lebih mudah menghitung luasnya, karena kita tinggal menghitung luas segitiga AFG atau AGF gitu ya. Bila kita tahu tingginya ini dari A sampai A aksen, kita tarik garis tegak lurus seperti itu. Kalau kita bisa ukur tingginya dan kita bisa ukur panjang FG ya, maka kita bisa menghitung berapa luas segitiga AGF sama dengan setengah tinggi kali alas. Dengan demikian, luas segi 5 ABCDE bisa kita hitung luasnya dengan menghitung luas segitiga AGF. Demikian sekilas informasi tentang bagaimana kita mentransformasi bentuk luasan. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih.